Pengertian niat. Niat mempunyai dua pengertian. Pertama, niat adalah ungkapan tentang suatu keinginan yang mendorongmu untuk berkehendak, beramal, dan berbicara. Dengan pengertian ini, niat kebanyakan lebih baik daripada amal jika amal yang diniatkan itu baik, dan sebaliknya lebih buruk dari amal jika amal yang diniatkan itu buruk. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niat orang yang beriman lebih baik daripada amalnya. Hadits riwayat Baihaqi. Renungkanlah mengapa hal ini dikhususkan pada orang mukmin. Niat merupakan ungkapan tentang suatu maksud dan kebulatan tekad untuk melaksanakan sesuatu. Pada pengertian ini, niat lebih baik dari amal perbuatan. Tetapi niat ini tidak mungkin lepas dari hal-hal berikut. 1. Berniat dan langsung melaksanakannya. 2. Berniat tapi tidak langsung melaksanakannya padahal sudah mampu untuk melakukannya. Niat inilah yang disebut azam, cita-cita. Keduanya dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, "Barang siapa bermaksud mengerjakan satu kebaikan lalu tidak melaksanakannya, Allah akan mencatat baginya satu kebaikan. Apabila ia melaksanakannya, Allah akan mencatat 10 kebaikan hingga 700 lipat, bahkan tak terhingga kelipatannya. Dan barang siapa bermaksud mengerjakan satu kejahatan, lalu ia tidak mengerjakannya, Allah mencatat baginya satu kebajikan. Apabila ia mengerjakannya adalah satu kejahatan." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. 3. Berniat tapi tak mampu melaksanakannya. Kemudian ia hanya berharap, dia hanya berkata, "Kalau saya bisa, bakal saya laksanakan." Maka meskipun ia tidak melaksanakannya, ia akan memperoleh pahala seperti yang melaksanakannya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia terbagi atas 4 golongan. Pertama, orang yang dikaruniai ilmu dan kekayaan oleh Allah, dan ia mampu memanfaatkan kekayaannya dengan ilmunya. Kedua, orang yang hanya berniat, jika Allah mengaruniaiku seperti dia, saya juga akan beramal sepertinya. Maka kedua orang tersebut mendapat pahala yang sama. Ketiga, orang yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tanpa ilmu, kemudian ia menggunakan hartanya dengan kebodohannya. Keempat, ialah orang yang hanya berniat untuk mengikuti jejak orang ketiga bila ia diberi karunia itu. Maka mereka berdua menanggung beban dosa yang sama. Al-Hadis.